Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di kesempatan minggu pagi ini. Kita rumah kampung bisa hadir di tengah-tengah panjenengan menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sahabat tani, pada kesempatan minggu pagi ini jam 10 pagi kita berada di kebun yang baru kita buka. Nah, seperti ini baru dibuka, baru proses penebangan yang kemarin. Ini sudah cukup lama dan kita tanami dengan beberapa tanaman durian. Salah satunya yaitu durian musangking. Ini kenapa kita memilih durian musangking? Karena kemarin untuk musangking ini harga jual dan juga perawatannya ini cukup mudah. Ini kita tanam di penghujung musim penghujan kemarin. Kita tanam sekitar 36 batang, 40 kurang. Terdiri dari yang paling banyak musangking, kemudian ada duri hitam dan bawor juga. Namun ada beberapa tanaman durian yang tentunya tidak lolos seleksi, yaitu mati karena terlambat proses pengairan di awal kemarin, dan selain itu juga kurangnya perawatan berupa penaburan insektisida. Kita temukan kemarin di bagian akar ini busuk karena ada hama, rayap juga. Jadi awal mulanya daunnya kuning, kemudian kering dan mati setelah kita jabut. Nah, ini ternyata akar serabut atau akar yang masih muda ini tidak ada karena sudah hilang dimakan oleh rayap. Untuk yang di depan kita ini mewakili dari tanaman durian yang kita tanam di kebun ini, yaitu musangking. Ini sahabat tani, kita tanam kemarin, berarti kalau sampai sekarang kurang lebih sekitar 6 bulanan karena sudah penghujung musim penghujan kemarin yang kita tanam. Untuk perawatan di musim kemarau ini salah satunya yaitu pengairan. Nah, ini kita airi 1 minggu sekali, namun sebenarnya harusnya ini 2 kali dalam 1 minggu, mengingat untuk cuaca di lahan ini cukup terik, panas, dan tepatnya juga lapang di bagian punggungan bukit, dan sore hari ini langsung matahari tanpa naungan, jadi langsung terkena tanaman yang kita tanam sehingga tanah cepat kering, dan bila tidak kita airi ini tentunya tidak atau sulit bertahan. Untuk durian musangking ini kita tanam kemarin, kita memakai bibit sekitar 1 meter lebih, dan kita pakai bibit durian musangking kaki tunggal dengan jenis sambung pucuk kebanyakan. Nah, ini seperti ini, namun yang ini sambung sisip. Ini yang sambung pucuk di bagian bawah, kalau yang ini sisip. Nah, seperti tandanya. Dan kalau kita lihat untuk pertumbuhannya pun cukup bagus, walaupun di sini kita melihat ada beberapa daun yang berbintik kuning. Nah, ini salah satu akibat dari kurangnya pemberian insektisida dan irigasi yang 1 minggu 1 kali.
jadi daunnya juga tidak begitu cepat untuk berubusnya. Nah, di kesempatan kali ini kita airi satu pohon, kita pakai 10 menit rata-rata, dan kita pakai sumber air dari sumber ini, kita tampung di kolam terpal di bagian atas sana. Jadi berhubung duriannya masih ukuran sama saat proses penanaman, jadi cukup dengan ukuran kolam 46, debit airnya cukup banyak, jadi satu batang 10 menit ini cukup untuk pengairan di kebun ini. Dan nanti rencananya yang masih longgar-longgar ini juga kita tanami dengan durian. Kita pakai bisa bibit dari pongge, dan nanti kita sambung karena ada banyak sekali manfaat dari bibit pongge ini. Kalau kita amati beberapa kebun yang kita vlog, yang kita kunjungi untuk belajar, salah satu di kebun durian Kang Sis, ini bibit beliau tanam yaitu kebanyakan atau hampir 90% ini bibit sasi sambung yang dimulai dari bibit pongge yang langsung tanam di lahan, kemudian setelah cukup umur dirasa cukup untuk bisa sambung, ini disambung, dan hasilnya ini pertumbuhannya lebih cepat. Selain itu juga di musim kemarau untuk proses pengairannya ini sangat jarang sekali. Bahkan kemarin kita sempat berbincang, di musim kemarau ini tanpa pengairan sama sekali, namun sangat bagus sekali untuk pertumbuhannya. Nanti insya Allah di pertemuan atau beberapa hari ke depan kita izin kita vlog di kebun Kang Sis yang sudah kita sampaikan tadi, yang baru proses sambung untuk tanaman durian di kebun tersebut. Nanti bisa kita belajar langsung dan kita tunjukkan untuk hasilnya dari bibit pongge disambung sisip dan pucuk. Ini pertumbuhannya sangat bagus dan luar biasa, tubuhnya juga jos. Nah, kita kembali ke durian ini. Nah, ini sahabat tani, ini kita rutinkan 1 minggu 1 kali. Nah, ini sudah mulai kelihatan untuk bedanya. Sebelum kita airi secara rutin, bedanya cukup kuning seperti ini, namun setelah kita airi kurang lebih 2 minggu ini sudah mulai kelihatan untuk turbus-turbusnya. Nah, ini selain kita airi, di sini kalau kita lihat untuk rumput-rumput hasil kita pembersihan seperti ini, kita taruh di bawahnya seperti ini sebagai salah satu cara agar tanah tidak mudah kering dan tetap bertahan lembab minimal 1 minggu ke depan atau pertemuan atau irigasi ke depannya. Jadi kita timbun seperti ini dari rumput-rumput, kemudian kayu-kayu kecil, kayu-kayu sisa pemotongan, ini kita taruh seperti ini. Jadi dengan metode ini cukup efisien, minimal untuk mengurangi panas dan menjaga tanah biar cukup lembab minimal 1 minggu. Baik sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, seperti biasa durasi kita masih akan sampai 10 menit. Ini sudah 9,25.